Pelajaran amanat agung ini benar-benar fokus agar supaya kita benar-benar mengerti tentang amanat agung ini. Kenapa? Karena sampai sekarang ini eh, tentang amanat agung ini sangat-sangat prihatin sekali kita karena saya melihatnya bahwa gereja ini, gereja dalam itu sudah, kalau menurut saya nih sudah kebablasan, bahkan sudah keluar dari esensi yang dinamakan gereja itu sendiri. Kenapa? Karena sangat sedikit sekali gereja-gereja yang ada, bahkan bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia, itu sangat sedikit sekali mereka mengajarkan tentang amanat agung ini. Sehingga kita melihat bagaimana populasi daripada pertumbuhan gereja eklesia itu sangat tersendat-sendat sekali. Jadi saya nih sangat-sangat concern sekali kepada amanat agung ini. Kenapa? Karena kalau saya sudah mengerti bagaimana rencana Tuhan, khususnya kepada umat manusia. Nah, jadi saya sangat antusias sekali untuk terus mendengungkan tentang amanat agung ini. Nah, oleh karenanya malam ini kita mau sharingkan tentang amanat agung ini. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara memiliki kesabaran, memiliki satu kehalaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan sehingga benar bisa ditangkap dengan baik agar supaya kita bisa ikut masuk di dalam rencana Bapa Sorgawi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita apa kalau kita boleh membaca ya dari keseluruhan kejadian sampai kitab Wahyu, maka muatannya cuma ada dua. Ya, yang pertama Allah itu ingin menyelamatkan manusia, dan yang kedua Allah itu ingin memakai manusia untuk bisa menjadi agennya Dia, agennya Allah, agar supaya semua manusia. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat itu dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu membicarakan tentang nubuatan-nubuatan akan datangnya seorang juru selamat yaitu Mesias. Lalu dalam Perjanjian Baru digenapi oleh kedatangan Mesias. Oleh karenanya maka perjanjian baru di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk bisa membawa satu karya keselamatan bagi umat manusia. Nah, kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini, Yesus hanya membawa dua misi besar Allah. Dua misi besar Allah. Hanya dua misi besar Allah ini. Misi Allah yang diutus, Yesus yang diutus oleh Allah membawa misi Allah, yaitu yang pertama tentang mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi misi yang pertama, misi besar yang ditaruh
oleh Bapa kepada Yesus untuk diutus ke dalam dunia ini ialah untuk mendamai, menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Kayu salib, kematian dan kebangkitannya, sehingga ia mendamaikan kita, manusia, dengan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia itu dikutuk, mengalami kutukan Allah, lalu kemudian manusia itu diusir keluar dari Taman Firdaus, itu menandakan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia berjalan tanpa Allah, manusia berjalan tanpa ada guidance Allah, sehingga manusia berjalan menurut kehendaknya sendiri, dan terus berlaku itu terus, sampai puncaknya juga Allah menghabiskan semua manusia lewat air bah, karena kejahatan yang sudah meningkat. Lalu kemudian diulang lagi manusia, dan tetap terus melakukan kejahatan, berjalan tanpa Allah. Nah, oleh karenanya Allah sekali lagi mengutus anaknya Yesus Kristus itu untuk mendamaikan manusia dengan Allah lewat kayu salib. Nah, itu misi besar yang pertama. Lalu misi besar yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika dia selesai, sehingga keluar ayat Yohanes 3 ayat 16 itu yang kemarin kita baca, maka misi yang kedua yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, "Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan pada akhir zaman." Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Yang memerintahkan ini siapa? Yang memerintahkan adalah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah, Mesias. Oknum yang kedua daripada Bapa itu sendiri. Lalu tercatat di dalam Matius 28 ayat 18, siapa itu Yesus yang sebenarnya, yang memberi perintah di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi." Jadi yang memberi perintah, yang memberi anjuran, yang memerintahkan semua orang yang telah didamaikan oleh Allah harus pergi menyampaikan berita ini ke seluruh bangsa adalah Dia yang telah memiliki kuasa, bukan saja di bumi, itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kalau begitu, sekarang saya mau bertanya dulu, ya, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah amanat agung itu penting atau tidak? Silakan, Bapak. Menurut saya sangat penting, Pak, amanat agung. Sangat penting ya. Oke, sangat penting ya. Ya, amanat agung itu sangat penting. Kita setuju ya, semuanya ya. Amanat agung itu sangat penting. Nah, oleh karenanya,
Jikalau amanat agung itu penting dan sangat penting, pertanyaan kedua yang terakhir saya mau tanyakan adalah, apakah amanat agung yang begitu penting Wajib, Pak, karena sangat penting itu. wajib Iya. karena sangat penting? Yang lain setuju apa tidak? Setuju, wajib. Oke, wajib, setuju. Yang lainnya ada lagi yang bisa mengkonfirmasi setuju apa tidak ini, bahwa yang pertama, amanat agung itu sangat penting. Lalu yang kedua, yang sangat penting ini, pertanyaan yang kedua, apakah wajib atau tidak wajib dilakukan? Wajib. Wajib. Ya, sudah ada 2 orang yang mengatakan wajib dilakukan. Yang lain bagaimana nih? Wajib, Pak. Wajib. Wajib ya. Nah, karena Wajib. gini loh, ya, penting saya harus bertanya. Penting saya harus bertanya. Kenapa? Karena pengalaman yang saya peroleh pada waktu saya mengajar, kemudian ada seseorang yang merasa bahwa dia kurang kurang merasa tepat apa yang saya katakan, maka dia minta untuk di apa dikelirkan tentang hal ini, ya, sehingga harus mengambil penengah untuk menengahi kami berdua. Nah, lalu hal yang sama setelah bagian saya unik. Sayangnya yang menengahkan itu kurang begitu berani menyatakan tentang kebenarannya. Jadi sekarang ini saya mau harus buat Bapak Ibu Saudara itu benar-benar mengerti, sungguh-sungguh mengerti. Ya, makanya pertanyaan ini saya harus tanyakan. Dan penting bagi saya untuk saya bisa mengerti bagaimana pemahaman Bapak Ibu Saudara tentang amanat agung ini. Sebelum saya lanjut, karena yang dikatakan bahwa amanat agung itu penting dan sangat penting, lalu yang kedua yang penting dan yang sangat penting ini adalah wajib atau tidak wajib, dikatakan wajib, hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyatakan bahwa amanat agung itu wajib, apa yang membedakan wajib dilakukan sama tidak wajib dilakukan? Apa? Bisa nggak Bapak Ibu menjawab ini? Coba kira-kira apa yang bisa membedakan wajib sama tidak wajib? Nah ya, apa kira-kira Kalau yang menurut saya, Pak, ya, ya, kalau menurut saya wajib karena itu memang Tuhan mengendaki umat manusia itu memperoleh hidup yang kekal. Itu wajibnya yang harus kita ini, karena itu kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Tuhan mengendaki supaya setiap manusia tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal, gitu, Pak. ya, kalau hanya itu berarti masih belum kuat pernyataan kita bahwa wajib melakukan amanat agung itu. Masih belum kuat. Orang masih bisa berdalih kalau yang seperti itu. Dia akan kembali lagi kepada perdebatan keselamatan, itu akan balik lagi ke sana. Jadi kita harus mengerti perbedaan. Jadi yang pertama tadi sudah bagus kita mengerti bahwa amanat agung itu penting nggak? Penting. Bahkan sangat penting. Terus yang kedua, kalau amanat agung itu penting dan sangat penting, yang kedua pertanyaannya, apakah yang penting ini wajib atau tidak wajib dilakukan?
maka lakukan. Nah, oleh karena kita nyatakan bahwa wajib dilakukan, haruslah ada pembeda antara yang wajib dengan yang tidak wajib. Apa pembedanya? Karena kalau tidak ada pembedanya, maka yang wajib ini akan bias pada akhirnya, sehingga tidak lagi jadi kewajiban pada akhirnya. Orang bisa berdalih. Nah, jadi yang dikatakan wajib itu apa pembedanya dengan yang tidak wajib? Gitu. Yang saya tambahi Pak Ya. Tambahi, karena kalau kita tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana amanah agung, jadi sia-sialah Tuhan Yesus mengorbankan gitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia itu. Jadi kita juga wajib untuk memberitakan, jadi supaya pengiringan kita, pengakuan kita akan disebut akan menjadi sia-sia gitu. Nah, kalau itu kan dari sisi Allah, dari sisi Yesusnya, yang merasa bahwa kalau kita nggak menanggapi itu, merasa bahwa Yesus ini sia-sia, yang menyatakan bahwa oh ini wajib loh dilakukan, berarti kan kitanya nih, si pelaku ini yang mau melakukannya, ya kan? Nah, pertanyaan saya kepada kitanya nih, orang yang telah menerima keselamatan itu, kan amanat agung ini itu diberikan kepada mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah, gitu kan? Yang sudah menerima keselamatan itu. Nah, itu sebabnya kita disebut murid. Nah, murid Yesus ini, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya ini, memberikan satu amanat, yaitu apa? Pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Itu amanatnya. Nah, berdasarkan ini, maka kita bertanya nih sama individu kita masing-masing. Nah, kalau begitu, pertanyaan tadi saya mewakili nih kita semua nih. Yang pertama pertanyaannya, apakah kita penting? Nah, terus jawabannya penting tadi. Sangat penting bahkan. Lalu yang kedua, nah amanat agung yang penting dan sangat penting ini, apakah wajib kita lakukan atau tidak wajib kita lakukan? Seperti itu kan? Nah, tadi jawabannya wajib kita lakukan. Nah, kalau begitu, apa yang membedakan? Apa yang membedakan kita nih? Kalau kita melakukan amanat agung sama yang lain, manusia yang menerima kasih karunia tidak melakukan amanat agung, harus ada pembedanya dong. Kalau nggak ada bedanya, ya udah sama-sama kita nggak usah lakukan saja, gitu kan? Nangkep ya maksudnya ya? Nangkep ya, ngerti ya sekarang? Jelas ya? Nah, oleh karenanya pastilah kalau yang namanya wajib itu hanya antara yang wajib sama yang tidak wajib. Contoh, pemerintah mengeluarkan peraturan, dan peraturan itu hukumnya wajib. Apa wajibnya? Yaitu membuat KTP. Oke? Jadi semua warga negara dia harus membuat KTP. Ya, wajib, hukumnya wajib membuat KTP. Orang itu nggak membuat KTP, bisa, begitu kan? Bisa nggak? Bisa. Dia nggak usah datang ke Dukcapil, ya kan? Dia bisa nggak buat KTP. Nah, jadi yang bisa membedakan apa bedanya orang yang membuat KTP sama yang tidak membuat KTP?
Yang mengikuti peraturan pemerintah sama yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, yaitu membuat KTP sama yang tidak membuat KTP. Apa bedanya? Nah, bedanya kan ada di situ. Jika tidak bikin KTP, maka Anda akan kesulitan, ya kan, membuat surat-surat lainnya. Seperti itu kan? Tapi kalau yang membuat KTP, Ya. Anda bisa membuat yang lainnya yang berhubungan dengan KTP itu bisa. Nah, itulah maksud saya itu pembedanya itu loh. Nangkep analogi ini. Nangkep. Ya. Jadi sekarang amanat agung itu katanya, saya ulang lagi nih, amanat agung itu kita setuju bahwa dia itu penting bahkan sangat penting. Nah, yang penting dan sangat penting amanat agung ini wajib apa tidak wajib kita lakukan. Tadi semua mengatakan bahwa wajib, hukumnya wajib. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus tahu kenapa kita harus mengatakan percaya bahwa itu wajib kita lakukan. Apa bisa yakin bahwa amanat agung itu wajib kita lakukan? Tentunya ada pembedanya gitu loh. Yang melakukan sama yang tidak melakukan. Seperti itu loh. Ada pembedanya. Ada. Nah, jadi menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Bingung. Macet. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu sendiri, kebenaran. Pak. Iya, memang kita punya tanggung jawab untuk ini. Nah, kalau oke, tanggung jawab benar memang, karena itulah dibilangnya wajib, ya kan? Tapi yang membedakan sama orang yang nggak melakukan gitu loh. Yang menyatakan bahwa oh nggak wajib, saya nggak usah lakukan juga nggak apa-apa. Ada yang membedakan, pasti ada pembedanya, pasti ada. Kalau enggak, buat apa itu dikatakan amanat agung? Dan Kalau yang wajib ada ininya Pak, Hah? ada konsekuensinya. Nah, betul, ada konsekuensinya. Jadi segala sesuatu yang dikatakan wajib dilakukan itu pastilah ada konsekuensi. Kira-kira pasti ada konsekuensinya. Seperti tadi analoginya tentang KTP, pembuatan KTP. Pemerintah mengumumkan semua warga negara harus bikin KTP, punya KTP. Hukumnya wajib bikin KTP. Nah, boleh nggak orang memilih dia nggak membuat KTP? Boleh, terserah. Tapi pemerintah sudah katakan wajib hukumnya. Nah, yang wajib ini ketika dia lakukan, tidak melakukan yang wajib ini juga ada konsekuensinya. Tadi konsekuensinya saya katakan, yang punya KTP membuat KTP dan punya KTP. Satu konsekuensinya yang akan dia terima, dia akan bisa dipermudah, bisa membuat SIM misalkan, karena SIM memerlukan dokumen KTP. Dia bisa bikin paspor. Kalau dia nggak ada KTP, dia nggak bisa bikin paspor. Bikin surat nikah, bisa. Dia bisa bikin surat akte kelahiran anaknya, bisa karena dia punya KTP. Itu konsekuensinya. Begitu juga sebaliknya dengan konsekuensi yang tidak punya KTP. Kalau dia tidak punya KTP karena dia memilih menganggap bahwa KTP itu tidak wajib dia miliki, dia beranggap, dia juga dapat konsekuensinya. Apa? Ketika dia kepengen bikin SIM, dia nggak bisa bikin karena dia nggak punya KTP. Dia
pengen bikin, dia nggak bisa bikin paspor, dia nggak punya KTP. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, jadi itulah yang dinamakan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berbeda dengan yang namanya ancaman ya, ancaman. Berbeda. Ya, dengan ancaman berbeda. Karena banyak sekali nih orang yang salah mengerti nih tentang konsekuensi ini. Karena sebentar kita akan belajar banyak tentang amanat agung, tentang amanat agung begitu penting, tapi kita juga mengerti tentang konsekuensinya. Kenapa kok bisa disebut amanat agung? Nah, tentu konsekuensinya bukan sembarang konsekuensi. Karena amanat agung itu berhubungan erat dengan keselamatan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa misi Yesus yang terbesar yang Allah datang ke dalam dunia ini, hanya dua misinya dia yang terbesar yang Allah kasih. Yang pertama, dia membawa misi adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah lewat kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Itu misi yang pertama, diperdamaikan oleh Allah. Itu sebabnya keluarlah itu ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah fungsi pendamaian. Pendamaian berarti kita bisa terhubung lagi dengan Bapa yang tadinya manusia terpisah karena akibat dosa, terpisah. Apa bukti terpisahnya? Yaitu bukti konkretnya manusia diusir dari Taman Firdaus. Itu berarti terpisah hubungan antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena manusia berdosa. Allah tidak mau. Nah, jadi diperdamaikan. Jadi ketika orang percaya sama Yesus ini, maka dia telah menerima pendamaian lewat kematiannya di kayu salib, yaitu pengampunan dosa dalam hidupnya. Sehingga dia bisa dilayakkan. Alkitab katakan, ketika kamu menerima Yesus, maka kamu bisa memanggil Allah itu seperti itu. Ini apa ya? Kalau memang ini di-mute aja dulu. Oke. Nah, jadi itu misi yang pertama. Dan setelah dia selesai melakukan misi yang pertama, maka sebelum dia naik ke sorga, maka dia berpesan kepada muridnya. Dia disebut amanat agung. Dia katakan, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu amanat agungnya sebelum dia kembali kepada Bapa di sorga. Jadi penting sekali amanat dan wajib dilakukan. Nah, konsekuensinya apa? Harus ada konsekuensinya. Nanti kita akan belajar apa itu konsekuensinya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berulang kali ya, baik di dalam saya mengajar di STT maupun saya buat seminar, seringkali saya mengatakan begini loh, apa yang saya paparkan semua itu, ya, itu menurut saya memperoleh dari apa yang diilhamkan oleh Tuhan untuk saya bisa mengerti tentang isi hati Tuhan ini. Nah, termasuk amanat agung ini saya mengerti karena saya diilhamkan oleh Tuhan, diberikan ilham untuk bisa mengerti tentang amanat agung ini.
Nah, baru saya bagikan. Oleh karenanya, bisa saja saya ini salah, bisa saja saya salah tentang apa yang saya paparkan dalam amanat agung ini. Nah, kembali saya mau katakan, jikalau sebentar saya paparkan tentang amanat agung ini, terus kemudian ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa ini kurang tepat, lalu ada pendapat Bapak Ibu yang merasa bahwa itu saudara punya pendapat lebih tepat, silakan, silakan. Silakan diutarakan di sini, tetapi kembali saya katakan, jangan kita berargumen menjadi argumen kita itu menjadi debat kusir yang tidak akan ada ujungnya. Oleh karenanya, apa yang merasa bahwa Bapak Ibu Saudara merasa kurang tepat apa yang saya satunya, pengafaran itu harus memiliki dasar yang lebih kuat. Dalil-dalilnya di dalam firman Tuhan. Sehingga kita nggak debat kusir. Saya, kalau ada di antara saudara yang bisa memaparkan, yang bisa mengcover apa yang saya paparkan tentang amanat agung ini, bahkan itu jauh lebih kuat dari apa yang saya paparkan, maka saya akan ikut apa yang terus terang bagi saya sendiri secara manusia untuk melakukan amanat agung ini adalah satu beban menurut manusia ya, menurut pemikiran dunia, bagi saya beban. Kenapa? Karena menanggung resiko yang sangat besar. Kita melihat bapak-bapak gereja kita melihat semua ke-12 rasul Yesus dan hampir semua mereka mati syahid, mereka menjadi martir. Ada yang mati dikuliti, ada yang mati digoreng, ada yang mati disalib terbalik, ada yang matinya itu dipancung. Semua mereka itu mati syahid. Karena apa? Karena mereka melakukan amanat agung. Tapi kalau ada di antara saudara mengatakan bahwa tidak setuju, saya bersyukur, saya bergembira. Secara manusia lo ya, secara manusia. Tetapi secara apa itu, secara apa rohani, secara rohani lah boleh bilang, saya bermegah dengan apa yang saya dikasih understanding oleh Tuhan tentang amanat agung ini. Saya bermegah. Ya, oke ya, ngerti ya jadinya ya, maksud mau mengcover ini, tolong jangan sampai kita debat kusir, tetapi harus memiliki dalil yang kuat di dalam firman Tuhan. Oke ya, setuju nggak? Setuju Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, oke. Kalau setuju kita lanjut. Ya, kita lanjut kalau setuju ya. Jadi sekali lagi saya ini terbuka. Saya manusia, bisa juga salah, bisa bahkan mungkin kesalahan saya lebih besar, lebih banyak daripada Bapak Ibu Saudara. Saya akui itu. Ya, oleh karenanya saya tidak merasa bahwa saya merasa benar sendiri. Tetapi yuk kita di sini mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau cari benar-benar kebenaran itu yang sejati, yang kita harus miliki dan yang kita harus jalani untuk menjadi menerima kasih karunia Allah, yaitu kualitasnya adalah keselamatan itu sendiri. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan review sedikit, ya biasa kan, saya akan review sedikit tentang
sharing yang minggu kemarin di dua sesi itu yang kita sudah sharing mengenai keselamatan. Saya sudah sampaikan itu bahwa intisarinya yang pertama, keselamatan itu memiliki 3 aspek atau 3 fase. Ya, fase yang pertama adalah keselamatan itu kita masuk kepada fase pertama, fase yang namanya dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dibenarkan oleh Tuhan. Apa itu dibenarkan? Menerima Dia, maka kita dibenarkan oleh Allah. Nah, pengaruh atau dampak dari kita telah dibenarkan oleh Allah, seiring dengan itu maka status kita dirubah oleh Allah. Tadinya kita memiliki status anak setan, anak kegelapan, karena kita menghambakan diri kepada kegelapan. Jadi kita disebut statusnya setelah kita dibenarkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sekarang dirubah status kita menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Itu. Jadi fase pertama ketika kita menerima keselamatan itu adalah kita dibenarkan. Dalam dibenarkan ini maka status kita dirubah menjadi status anak-anak Allah, bukan anak-anak setan lagi. Nah, kemudian keselamatan itu sama kita. Tidak, terus berjalan keselamatan itu. Maka oleh karenanya kita harus masuk, kita harus terus bergerak di dalam keselamatan itu, harus masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua itu dinamakan bahwa kita harus dikuduskan. Jadi fase pertama dibenarkan, fase kedua adalah dikuduskan. Nah, kalau fase pertama itu dirubah status kita, maka di fase kedua kita harus dikuduskan. Hidup kita harus bergerak menjadi kudus. Nah, di dalam kekudusan ini, itu namanya kita sedang dirubah atau mengubah karakter kita. Jadi kalau yang pertama dibenarkan mengubah status, di yang kedua ini fase kedua dikuduskan itu mengubah karakter. Jadi kalau dulu karakternya itu karakter yang bejat, yang nggak benar, maka kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Ya mau tidak mau kita harus bergerak hidup di dalam kekudusan. Nggak bisa nggak. Itu fase yang kedua. Jadi fase pertama adalah fase yang masa lalu, fase yang kedua fase masa kini, dan masuk kepada fase yang ketiga itu adalah fase masa yang akan datang. Itu dinamakan fase yang dimuliakan. Ini masuk kepada yang namanya bukan karakter lagi, tapi menjadi yang kekal. Ya, nah itu dia. Lalu kembali di dalam sesi yang kedua, kita belajar bahwa apakah keselamatan itu permanen atau tidak. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa keselamatan itu bagi setiap orang tidak permanen. Oleh karenanya, keselamatan itu harus terus bergerak dari satu fase ke fase yang lain. Fase yang akan datang masuk kepada fase dimuliakan, ya, atau mengubah yang fana menjadi yang kekal. Nah, itu garis besarnya kemarin kita sampai di situ. Nah, oleh karena itu, kenapa kita penting sekali mengetahui keselamatan ini lebih dulu? Karena gini loh, untuk orang bisa melakukan amanat agung itu, orang yang bisa melakukan amanat agung,
Yang pertama, orang bisa melakukan amanat agung karena dia belajar. Bisa dia belajar. Dia bisa melakukan amanat agung. Bisa. Dia belajar, dia mengerti, lalu dia bergerak. Dia bisa. Tanpa dia itu mengubah hidupnya. Tanpa dia itu mempersiapkan hidupnya. Dia bisa nggak? Bisa. Bisa melakukan amanat karena dia belajar. Karena dia diajarkannya. Sama seperti pengkhotbah. Bisa nggak orang berkhotbah? Semua orang bisa nggak berkhotbah? Bisa. Bisa semua orang berkhotbah. Bisa. Apalagi dia telah belajar tentang homiletik, teknik berkhotbah. Dia bisa dia berkhotbah. Tetapi ada bedanya. Ya, tentu ada bedanya. Nah, begitu juga yang melakukan amanat agung. Dia bisa belajar, dia bisa. Orang yang melakukan amanat agung itu karena dia benar-benar merasa tentang tadi itu, merasa wajib dan penting sekali. Oleh karenanya dia sadar dan dia belajar, bukan belajar tentang melakukan amanat agung sebegitu rupa, tapi dia belajar mempersiapkan hidupnya untuk dia bisa mentransformasi tentang amanat agung ini kepada setiap orang. Dia belajar apa? Mempersiapkan yang Tuhan mau untuk melakukan amanat agung. Oleh karenanya, kenapa Tuhan memberikan amanat agung ini di akhir-akhir pelayanan dia sebelum dia naik ke sorga. Kenapa? Karena murid-muridnya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, Yesus persiapkan kehidupannya dulu. Dia persiapkan tadi tuh. Dia apa itu? Dia ubah statusnya dulu. Petrus yang tadinya nelayan diubah. Tadinya penjala ikan, sekarang dirubah sama Yesus statusnya menjadi penjala manusia. Dan yang lain-lain juga diubah. Matius yang tadinya pemungut cukai diubah dia menjadi pengikut Yesus. Semua diubah statusnya. Itu yang pertama yang Yesus lakukan. Murid-muridnya selama 3,5 tahun Yesus ajar lebih dulu, dipersiap supaya mereka siap untuk melakukan amanat agung. Jadi Bapak Ibu Saudara, amanat agung ini bukan main-main. Karena amanat agung ini mengandung konsekuensi yang besar, tentunya bersinggungan dengan keselamatan yang kita telah terima daripada Tuhan. Nah, lalu kemudian setelah murid-muridnya sudah diubah statusnya, dipanggil menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, diubah statusnya, maka ajar mereka untuk bisa hidup kudus. Dipersiapkan, diajak oleh Yesus di tengah-tengah masyarakat untuk melihat agar supaya mereka bisa berubah hidupnya, dirubah hidupnya, sehingga karakternya yang keras menjadi lembut. Itu diubah lewat apa? Lewat hidupnya belajar hidup kudus. Kudus kemarin kita semua sudah mengerti dengan dunia ini. Nah, murid-muridnya dipersiapkan itu. Lalu yang terakhir dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, yang terakhir apa? Ketika murid-muridnya sudah siap semua, maka yang terakhir dipersiapkan oleh Tuhan apa? Dikatakan, jangan dulu kamu pergi untuk melakukan amanat agung. Tapi instruksi ini sudah dikatakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kelak kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, jadi orang yang melakukan amanat agung tadi itu, yang benar itu adalah mempersiapkan dirinya begitu rupa. Ada tuh, begitu kronologis dia harus mempersiapkan dirinya.
Kalau di dalam bahasa, kalau tadi juga saya sampaikan tentang keselamatan. Dalam bahasa kita runtuh apa urutannya, Yesus juga kasih tahu. Urutannya kasih tahu. Yang pertama, kita harus bertobat. Setelah bertobat nih urutan untuk melakukan amanat agung ya. Ntar saya kasih tahu apa dampaknya orang yang melakukan amanat agung karena dia belajar dan dia bisa, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya dengan orang yang mau melakukan amanat agung, tetapi itu rupa sesuai dengan apa arahan Tuhan Yesus, maka hasilnya sangat berbeda. Karena itu nanti berhubungan dengan tentang kita harus berbuah nanti pada akhir. Kita akan sampai ke situ. Nah, ada perbedaan. Jadi orang yang melakukan amanat agung itu yang mempersiapkan dirinya dari awal. Yang pertama, dia harus bertobat. Harus, nggak boleh enggak. Harus bertobat. Maka dia harus menerima kebenaran. Jadi dia harus, yang pertama dia harus lebih dulu sadar saya mau bertobat karena saya orang berdosa. Nah, ketika dia sadar dia mau bertobat, maka dia harus ketemu dengan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Nah, dia ketemu dengan Yesus. Lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus bersaksi bahkan yang dia terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa buktinya? Dia harus rela dirinya dibaptis sebagai dikatakan sebagai tanda dia benar-benar mau bertobat. Makanya dalam Alkitab katakan baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi jangan salah nanti ketika Bapak Ibu Saudara melakukan amanat agung, jangan lagi salah bahwa orang itu untuk mengenal sama Yesus. Kebanyakan orang itu sekarang kebanyakan dari zaman dulu, mereka tuh salah, atau jangan dibilang salah lah, nggak salah, keliru caranya bagaimana untuk menobatkan orang, memperkenalkan Yesus. Jadi lebih dulu mereka itu mengenalkan Yesus untuk terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya banyak sekali orang percaya, orang Kristen itu yang hidupnya nggak pernah berubah. Sama seperti Yesus, nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan nggak berubah. Dia sama Yesus. Kenapa? Karena dia cuma dibawa langsung ketemu dengan Yesus. Tapi orang ini nggak pernah disadarkan bahwa kamu adalah orang berdosa. Jadi lebih dulu kamu harus akui orang berdosa. Maka kemarin saya katakan, kemarinnya saya bilang, orang masuk neraka itu bukan karena orang nggak percaya Yesus, bukan. Orang masuk neraka itu bukan karena dia nggak ke gereja, bukan. Karena dosa. Bukan karena dia nggak pelayanan, bukan. Orang masuk neraka karena dosanya sendiri. Gitu loh. Orang biar kenal Yesus, biar bertobat, dia tetap melakukan dosa, tetap mati juga ke neraka. Kemarin kita sudah belajar itu tentang keselamatan itu tidak permanen. Kita sudah belajar kemarin. Nah, jadi kedepannya nanti ketika Bapak Ibu Saudara melakukan amanat agung, yang lebih dulu ketemu dengan komunitas, yang perlu disampaikan itu adalah apa? Bertobat. Kamu harus sadar bahwa kamu orang berdosa. Kalau kamu tidak sadar, dosamu akan membawa kamu masuk neraka. Itu dulu kasih tahu. Ya, sama seperti Allah mempersiapkan ini itu sebelum Yesus lahir, lebih dulu itu Yohanes Pembaptis lahir. Dan dicatat di dalam nubuatan kitab-kitab para nabi itu
dikatakan bahwa Yohanes inilah yang berseru-seru di padang gurun, dikatakan apa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang dipersiapkan oleh Yohanes? Dia selalu berteriak bahwa apa? Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia. Betul? Betul. Ah, sehingga pada waktu dia katakan itu, lalu banyak orang menyerahkan dirinya dibaptis, bertobat. Barulah dia perkenalkan, kalau aku ada yang lebih berkuasa daripadaku, dikatakan. Sehingga aku mengangkat kasutnya saja tidak layak. Dan dialah yang akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Dikatakan begitu. Nah, jadi lebih dulu Yohanes memperkenalkan sama mereka, membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu apa? Tentang pertobatan. Nah, begitu juga kita. Ketika kita melakukan amanat agung, yuk kita persiapkan jalan batu. Lebih dulu kita sampaikan tentang pertobatan. Bertobatkan. Kalau tidak kamu bertobat, kamu akan mati dalam kesalahanmu dan kamu akan masuk di dalam apa itu? Maut, yaitu neraka yang kekal. Sampaikan ini. Ketika dia sadar dan iya saya mau bertobat. Nah, ketika itu dia sadari, maka barulah dibawa dia ketika dia sadar dia harus melakukan kebenaran. Jangan lagi melakukan yang dosa, yang salah, tapi dia harus melakukan kebenaran. Barulah dibawa kepada Yesus, diperkenalkan kepada kebenaran. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah dia diminta untuk dibaptis sebagai tanda memberitahu kepada Yesus, aku memang benar mau bertobat, meninggalkan manusia yang lama. Mau baru bawa. Sampai di sini nangkep kira-kira. Apa saya terlalu cepat nggak ya nyampe ini ya? Enggak. Halo? Enggak. Nangkep nggak kira-kira? Sampai di sini nangkep? Nangkep. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Paham. Oke. Oke, paham ya. Nah, itu garis besar. Jadi sekarang kita masuk lebih detail. Kenapa amanat agung itu? Karena tadi saya paparkan. Coba kita baca dulu. Kita baca. Kita baca di dalam Bilangan pasal 25. Coba kita baca dalam kitab Bilangan. Siapa yang bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya, dibaca dalam kitab Bilangan. Bilangan berapa, Pak? Di dalam Bilangan pasal 25 ayatnya yang ke-12. Coba. Bilangan 25 ayat yang 12, maka Ya. haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Bilangan 25, Bilangan 25 ayat 12. Oh, Bilangan 25. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan. Bilangan 25 ya 25 ayat 12. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku keselamatan yang daripadaku. Nah, jadi memang dari awal Ya. Allah itu sudah memberikan
perjanjian, yaitu apa? Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan bagi semua umat manusia. Memberikan perjanjian Allah ini, ya, kepada umat manusia. Jadi keselamatan ini memang harus disampaikan kepada semua manusia. Kalau di dalam perjanjian lama, keselamatan ini itu dikhususkan kepada bangsa Israel. Dikhususkan kalau perjanjian lama. Tetapi ketika Mesias datang, maka bangsa Israel menolak dia, bahkan menyalibkan dia, menyalibkan Allah buka untuk semua orang. Ya, dibuka oleh untuk semua orang. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh keselamatan dan berhak memiliki pengharapan untuk bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu berhak. Itu yang Allah janjikan keselamatan. Apa dong korelasinya kepada amanat agung? Oh jelas, hubungannya erat sekali, jelas. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 19. Lalu satu orang siapkan di dalam kitab Yehezkel supaya lebih cepat. Kitab Yehezkel pasalnya yang ke-18. Di dalam 2 Petrus. 2 Petrus berapa, Pak? 2 Petrus 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 3 ayat yang ke-9, sini berbunyi, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Salah, 2 Petrus 3. Salah. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada Stop dulu. terhadap kamu, karena mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke. Jadi gini loh. Dikatakan dalam ayat 3, ayat 9, bagian A pertama itu, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa yang dia tepati? Janji keselamatan tadi. Yang ada di dalam Bilangan pasal 25. Jadi dalam perjanjian baru, Allah tetap sama. Dia tetap memegang janjinya. Yaitu apa? Untuk memberikan keselamatan. Bahkan di dalam perjanjian baru, dia lebih menegaskan lagi di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Ayat selanjutnya dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, menganggap bahwa oh Tuhan tuh nggak adil dan sebagainya. Dianggap kelalaian itu. Tapi Tuhan nggak pernah lalai. Dia tetap concern kepada manusia. Dia tetap concern. Gitu loh. Sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa satu orang pun. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu dia. Ya, coba yang tadi Yehezkel pasal 18 ayat 32. Yehezkel 18 ayat Ya. 32. Ya. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya.
Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, jadi sudah jelas ya, bahwa Allah itu nggak pernah terbersit dalam otaknya, dalam pikirannya itu, kepingin membinasakan manusia. Enggak ada. Kerinduan Allah itu untuk menyelamatkan semua manusia. Untuk menyelamatkan semua manusia. Bahkan Heskel, pasalnya yang ke-18 ini, dikatakan sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Enggak. Dia enggak senang hatinya ngelihat orang tuh mati dengan dosanya. Enggak senang nih. Enggak ada kesenangan. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu katanya, bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya. Oleh karena itu, karya penyelamatan Allah ini bergerak untuk menyelamatkan manusia, karena hati Allah itu dia tidak mau ada satu orang pun binasa. Dia bergerak. Nah, tadi saya sudah paparkan lewat dia mengirim anaknya untuk menjadi pendamai, dan kemudian apa? Yesus ada selama 3,5 tahun di dalam muka bumi ini untuk mengajar para murid-muridnya semua. Kenapa? Semua manusia yang mau diselamatkan. Semua manusia. Nah, coba bayangkan, kalau keselamatan ini, tentang penebusan Yesus ini untuk keselamatan manusia, hanya Yesus yang bekerja sendiri. Aprak-aprakan ya kalau orang Betawi bilang, kemana-mana dia, keliling semua. Kira-kira mau berapa lama Yesus ada di dunia ini? Mau berapa lama dia harus ada dalam dunia ini? Makanya Yesus tuh perlu, yang pertama dia kali datang waktu dia melakukan pekerjaannya, yang pertama itu dia cari murid-murid. Dia cari murid-murid. Untuk apa? Untuk nanti dia akan memberikan estafet pemberitaan keselamatan ini kepada murid-muridnya. Sehingga nanti terus kepada yang lain. Itulah sebenarnya siklus karya penyelamatan Yesus yang terjadi. Harus begitu. Nah, siklus keselamatan yang Allah ingini itu, yang dilakukan oleh Yesus adalah amanat agung. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Oke? Jadi orang melakukan amanat agung itu bukan karya, bukan buat-buatan. Bukan. Tapi memang itu adalah rencana Allah. Rencana Allah. Iya, rencana Allah. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, nggak melakukan itu. Ini saya harus kasih dulu nih pengertian gagal paham tentang amanat agung. Karena ada banyak orang sekali menentang tentang amanat agung ini, merasa bahwa amanat agung ini tidak penting untuk keselamatan. Karena amanat agung ini begitu penting untuk keselamatan. Oke? Iya, itulah siklusnya. Kalau di dunia ini, di dunia bisnis itu dinamakan apa? Sistem MLM. Sebenarnya mungkin MLM ini ngambil tuh cara-cara Allah kali ini. Kali ya, melalui amanat agung MLM itu. Iya. Coba kita baca. Coba baca Roma pasal 10. Baca Roma pasal 10. Kita lihat nih. MLM-nya Allah nih.
Roma pasal 10. Ayatnya berapa, Ayat Pak? 14, ayat 14 dan 15. Pelan-pelan bacanya ya, coba. Pelan-pelan tapi jelas. Ayat 14 dan 15. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Waduh, Bagaimana suaranya ini mereka kurang dapat percaya bagus ya. kepada Dia? Putus-putus suaranya ya. Ya. Coba bisa diganti nggak, Pak? Karena putus-putus mungkin Ya, sinyalnya ganti, kurang bagus ganti. ya, Pak Pur ya. Suara saya bagus nggak? Ya, coba. Coba Pak Chandra, Iya, iya. Roma 10 ayat 14. Demikianlah 15. firman Tuhan. Dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Ya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Ya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan amanat agung itu adalah isi hati Tuhan. Melakukan amanat agung itu adalah kehendak Allah di sorga. Kenapa? Karena Allah mengkehendaki tidak ada seorang pun yang mau binasa, mati di dalam dosanya. Enggak mau. Allah itu kehendak Allah cuma itu untuk manusia. Nah, oleh karenanya dia memberitakan kabar baik ini, karya penebusannya. Tentunya Yesus nggak bisa selamanya tinggal di sini atau nggak bisa lama-lama tinggal di sini dia. Nah, dia harus mendelegasikan tugasnya itu untuk menyampaikan, memberitakan ini kepada yang lainnya supaya semua manusia itu bisa menerima keselamatan itu kepada dunia. Yesus sendiri yang dia pergi mulai dari Yerusalem, terus dia keliling dunia. Mau sampai kapan Yesus ada di dunia? Mau sampai kapan dia? Ya kan? Jadi Yesus ajar ke-12 muridnya supaya ke-12 muridnya ini nanti mengajar lagi yang lain, memultiplikasikan. Contoh, ketika Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat, 3.000 ini bergerak, maka sampai sekarang lah kita bisa menerima dampaknya, yaitu kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari siapa? Bukan dari Yesus langsung, tapi dari orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, siklusnya yang dikasih dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana. Jadi semua orang harus mendengar kabar baik ini. Tugasnya adalah siapa? Saudara dan saya. Kita agung itu harus. Kenapa? Karena keselamatan ini harus disampaikan sama mereka semua supaya mereka bisa mendengar. Makanya di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat karena dikatakan orang diselamatkan kemarin tuh diselamatkan karena iman. Nah, dikatakan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya, nggak punya iman. Tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Lalu bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, tidak dimuridkan, tidak diutus?
Seperti ada tertulis dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik. Nah, saya mau katakan, kejahatan gereja yang paling besar itu mau bergerak melakukan amanat agung dan juga tidak pernah mau mengutus orang. Itu kejahatan besar. Gereja itu sendiri. Mereka hanya ada di dalam zona nyaman. Memang keras. Karena beginilah kalau kita mau belajar. Cara belajar ya kita harus begini. Keras memang. Nggak bisa tedeng aling-aling, nggak bisa. Dengan firman-firman Tuhan yang menyenangkan telinga, tapi tidak membangun iman, tidak mengerti tentang kebenaran, tidak diajar berjalan di dalam kehendak Bapa. Tidak, udah cukup sekian lama. Jadi harus ada orang-orang yang memberitakan semua ini. Ya. Kenapa? Karena ada konsekuensi kepada setiap orang yang tidak melakukan amanat agung. Nah, ada konsekuensinya semua. Jadi amanat agung itu bukan bicara tentang suruh-menyuruh saja, bukan. Bukan. Tapi amanat agung itu bicara tentang isi hati Allah. Berbicara tentang kehendak Allah. Kehendak Allah. Yang harus kita lakukan. Seperti itu. Amanat agung itu. Oke, kita kembali. Jadi, amanat agung itu nggak bisa enggak, harus hukumnya wajib, masbi, kudu dilakukan. Nggak bisa enggak. Ya, karena ada konsekuensinya sebentar yang akan kita terima. Amanat agung itu. Coba baca 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Satu Korintus 9 ayat yang ke-16 Pak. Ya, Karena jika aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. nah, jadi jangan dibilang bahwa melakukan amanat agung itu untuk sosokan, bukan. Makanya tadi kita sudah setuju hukumnya wajib kita lakukan. Nah, karenanya Paulus sendiri menyadari itu. Dikatakan karena jika aku memberitakan Injil, artinya kalau aku melakukan amanat agung, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Artinya bukan buat sosokan. Gitu loh. Bukan buat sosokan. Itu dikatakan adalah keharusan bagiku. Wajib bagi Paulus, wajib. Juga bagi kita wajib. Wajib hukumnya. Keharusan bagiku. Bahkan konsekuensinya kalau tidak melakukannya dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu artinya mati kekal. Mati kekal. Celaka.
Itu dia. Jadi ada konsekuensinya. Ya, Ya. makanya tadi saya bilang di awal-awal, gereja organisasi ini dari panggilan yang sebenarnya, esensi gereja itu sudah melenceng jauh sekali. Jauh sekali, melencengnya jauh sekali. Ya, melenceng jauh sekali. Karena cuma hanya hitungan jari saja ada gereja yang benar-benar konsisten melakukan amanat agung di dalam pelayanan pekerjaannya. Flase, cuma kamuflase. Itu pun maaf saya ngomong untuk pancingan supaya bisa dapat persembahan lebih banyak. Itu saja. Ya, itu saja. Nah, jadi melakukan amanat agung itu semua orang harus melakukan. Tetapi ada dua jenis orang yang melakukan amanat agung. Ada orang yang melakukan amanat agung itu sembarang, sembarang, ya. Dia belajar saja, dia senang melakukan amanat agung, dia belajar, mengerti, terus dia bisa melakukan amanat agung. Tetapi dia tidak mau mempersiapkan dirinya begitu rupa dia melakukan amanat agungnya itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang. Orang bisa melakukan amanat agung kalau dia belajar. Lakukan amanat agung di samping dia belajar tapi dia mempersiapkan dirinya. Nah, tadi tuh saya katakan mempersiapkan dirinya bagaimana? Kalau kita kembali kepada keselamatan pertama tadi, kemarin ini kita belajar bahwa keselamatan itu harus terus bergerak. Karena ada 3 tahapan, 3 fase. Fase yang pertama adalah fase dibenarkan. Nah, fase dibenarkan ini, lalu fase yang kedua, masuk dikuduskan. Dikuduskan ini mengubah karakter. Nah, orang yang mau melakukan kehendak Allah, dia harus masuk di dalam fase, harus ada di dalam fase yang kedua. Banyak orang Kristen tuh hanya berhenti di dalam fase yang pertama. Hanya berhenti dalam fase pertama. Dia memegang teguh ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi setiap hidup yang kekal, dia kekeh di situ. Jadi makanya hidupnya sembarang saja. Bahkan nyaris mereka memakai ayatnya juga dikatakan, dan kalau kita berdosa bisa minta ampun sama Bapa, dan Bapa dikatakan dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dia pakai ayat itu. Jadi mereka berlindung di situ. Secara manusia benar memang. Logika memang. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ketika kita nerima keselamatan, kita harus terus bergerak kepada fase yang kedua untuk kita belajar hidup kudus. Bagaimana belajar hidup kudus? Kita berbeda. Kudus itu artinya berbeda. Berbeda dari mana? Dari dunia. Nah, jadi yang pertama kalau kita mau berbeda, yang pertama kita sadari bahwa kita ini hidupnya sudah bertumbuh dengan mudahnya melakukan dosa, pelanggaran.
terhadap Tuhan, menjaga hidupnya supaya kudus. Lalu setelah itu, baru kita terus bergerak. Setelah kita menjaga diri kita, bertobat, menjaga diri kita menjadi kudus, baru kita masuk kepada tahap keduanya lagi apa? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus jadi terang dunia. Apa itu terang? Adalah kita bisa menunjukkan karakter kita yang baru. Orang bisa melihat perubahan dalam hidup kita ini nyata, gitu loh. Perubahannya nyata, gitu. Yang dulu orangnya keras, nggak mudah diarahkan, ya sekarang dia lembut. Nerima kalau diarahkan sama orang, buru-buru dia mengerti. Berubah kalau memang arahannya bagus. Nah, ketika dia melakukan itu, maka dia dilihat, oh, dia sekarang sudah berubah ya. Itulah yang dikatakan terang, dia menjadi terang. Berhenti sampai di situ? Enggak. Setelah dia menjadi terang, dia harus menjadi garam. Garam itu apa sih? Apa yang dia perubahan, apa yang ada dalam hidup dia mesti transformasikan, dia mesti transfer kepada orang supaya perubahan itu juga bisa dirasakan sama orang lain. Seperti itu baru bisa menjadi garam. Nah, setelah dia sudah menjadi garam, beranjak lagi dia kepada step terakhir, yaitu apa sih? Dilegitimasi dulu oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Barulah kalau sudah itu, dia siap untuk beragung, amanat agung Tuhan. Kalau enggak, bonyok Bapak Ibu. Bonyok kalau enggak. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 coba. Baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bisa, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Nah, sama nggak ini dengan Matius 28 ayat 19 dan 20? Sama nggak? Enggak, Pak. Kalau ini kan kita ini, Pak. Apa? Ayat yang ke-8. Ya, atas kita. Iya, tapi konteksnya sama nggak? Untuk apa kalau Roh Kudus turun itu? Untuk apa? Sama nggak konteksnya dengan amanat agung ini? Putus-putus suaranya. Coba. Ya, Bu Anes sinyalnya jelek sekali, Pak. Iya, sinyal kali ya, kurang bagus di sana ya. Ya. Ini untuk sama. memperlengkapi kita, Pak, untuk dalam penginjilan. Ya. Ini sama. Adalah apa? Ayat 8. Inilah orang yang sudah siap melakukan amanat agung. Apa legitimasinya? Yaitu dia menerima kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang diberitakan oleh dia, apa yang disampaikan oleh dia, ada Roh Kudus yang menyertainya. Sehingga pemberitaan itu seperti orang yang melakukan amanat agung sembarangan saja, tanpa persiapan, tanpa mempersiapkan diri. Karena dia belajar, dia bisa melakukan amanat agung. Nah, apa yang dia sampaikan orang yang seperti ini melakukan amanat agung, apa yang dia sampaikan hanyalah sekedar informasi tentang siapa itu Yesus. Tapi berbeda dengan orang yang sudah mempersiapkan diri, yang tadi tuh tahapan-tahapannya.
lalu kemudian dia dipenuhkan, maka waktu dia menyampaikan itu, ada impartasi kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan apa yang dia perkatakan itu, sehingga orang yang mendengarnya itu tergores hatinya, dan dia menjadi percaya apa yang diberitakannya. Itu bedanya. Jadi gini loh, gini. Ada banyak orang tuh ya, bahkan kemarin tuh ya, mengejar. Ada sebagian, karena ada hari Pentakosta, mereka mengadakan doa malam selama 10 hari. Sesuai dengan Kisah Rasul katakan. Diadakan doa. Untuk apa? Mencari kepenuhan Roh Kudus. Mencari kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaannya gini loh. Gini. Mereka mencari kepenuhan Roh Kudus untuk apa? Untuk apa? Roh Kudus itu, maaf saya ngomong, dia itu Roh Allah. Dia itu tahu segala-galanya. Dia maha tahu, Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, kalau cuma seperti Simon tukang sihir, sampai budak juga dia nggak akan pernah nerima. Nggak akan pernah mau Roh Kudus turun atas. Jadi maaf saya ngomong, ada banyak orang tuh rindu kepengen penuh dengan Roh Kudus, pengen diurapi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, iya, lu buat apa penuh dengan Roh Kudus? Kalau si Simon tukang sihir mah udah jelas-jelas dia ngomong sama si Petrus, berikanlah itu, sampai dia tunjukin sejumlah uang. Berikanlah Roh Kudus itu, supaya aku bisa melegitimasi nih pekerjaan dia sebagai tukang sihir. Binasalah engkau beserta dengan uangmu. Engkau pikir Roh Kudus itu bisa dibeli? Jadi ada banyak orang itu yang kepengen beli Roh Kudus, cuma cara belinya beda aja dengan Simon tukang sihir. Simon tukang sihir nunjukin bukti duitnya. Kalau orang itu banyak yang menerima kepenuhan Roh Kudus, kepengen penuh Roh Kudus itu buat sosokan. Saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan dari Pak Esra Soro tentang Roh Kudus ini. Menanggapi dia tentang Roh Kudus ini. Khususnya tentang bahasa roh. Ya, di situ kan dibilang bahasa roh. Kalau yang dikatakan kata Pak Esra Soro nih ya, kalau dikatakan bahasa roh, berarti kalau bahasa itu ada kosakatanya. Ini yang kita dengar di dalam gereja, orang yang berbahasa roh itu, coba kira-kira ada nggak kosakatanya? Kalau tidak ada kosakatanya, bagaimana bisa dimengerti? Dalam Kisah Rasul ini, pasal 2, bagaimana murid-muridnya di loteng Yerusalem itu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dia berbahasa roh yang bisa didengar juga. Cuma bahasa yang lain yang dia sendiri tidak mengerti, tapi orang lain yang mendengarnya mengerti. Jadi kalau bahasa roh yang kayak, maaf saya ngomong nih, yang kayak sekarang kita pernah dengar tuh di gereja-gereja banyak. Dan Alkitab katakan bahasa roh itu nggak bisa sekaligus rame-rame begitu, nggak bisa. Paling banyak juga 2 orang kan loh yang berbahasa roh. Kalau sampai puluhan orang, apalagi satu gereja, dan itu dikomandoin lagi, sama juga dia mengomandoi Roh Kudus. Ayo semua berbahasa roh. Jadi dia merintah Roh Kudus nih. Gitu loh. Kalau memang benar itu bahasa roh, Roh Kudus misalkan gitu kan.
Berarti sama juga dia merintah Roh Kudus dong dia. Coba logikanya bener nggak seperti itu? Coba. Bener dong. Ayo mari berbahasa roh, semua berbahasa roh. Secara tidak langsung kan dia nyuruh Roh Kudus yang ngomong. Jadi dia merintah Roh Kudus. Apakah layak manusia merintah Roh Kudus? Gitu loh. Tapi juga Roh Kudus itu kalau kita mau dipenuhkan Roh Kudus, dia lihat dulu lu buat apa, keperluannya untuk apa. Kalau tidak ada hubungannya untuk keselamatan jiwa, dia tidak mungkin gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, jadi melakukan amanat agung itu nggak sembarangan juga, nggak sembarangan, ya melakukan amanat agung, karena berhubungan nanti tentang buah daripada melakukan amanat agung ini, ya. Kalau tidak nanti kita melihat apa hasilnya, begitu, seperti itu. Oke, kira-kira jelas nggak? Nah, Jelas atau ada yang nggak ngerti, bahkan mungkin ada yang lebih pusing begitu. Ada, coba. Ayo Yong, Ya, saya mau ada sedikit pertanyaan tentang amanat agung. ya, Boleh dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan amanat agung? Jadi cara kita melakukan amanat agung itu seperti apa sih gitu? Yang pertama, terus yang kedua, tujuan kita melakukan amanat agung, kita kan melakukan amanat Tuhan sehingga dia bertobat terima Tuhan. Itu tujuannya ya. ya. Ya, jadi itu tujuannya. Terus, apakah ada cara lain selain memberitakan firman? Apakah ada cara lain kita melakukan amanat agung selain daripada kita memberitakan firman itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan? Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya apa? Saya nggak nyatet lagi. Jelaskan maksudnya dengan cara apa sih kita melakukan amanat agung? Kalau di dalam Matius 28 ayat 19 tadi dia bilang dengan cara memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya. Selain itu, apakah ada cara lain gitu loh untuk melakukan amanat agung itu selain daripada kita memberitakan firman Tuhan itu? Ya, oke. Amanat agung bukan cuma ada dua caranya. Ya, melakukan amanat agung. Yang saya jawab yang langsung yang kedua dulu ya. Yang tadi kan, apakah ada cara lain gitu kan melakukan amanat agung? Ada dua cara, tapi tetap identik kedua-duanya ini, yaitu apa? Pemberitaan tentang keselamatan. Siapa itu Yesus, juru selamat itu? Nah, itu yang harus diberitakan itu. Titik beratnya di situ. Tadi saya sudah paparkan, jadi muatan daripada kita melakukan amanat agung itu adalah menyampaikan tentang yang pertama, Anda orang berdosa, harus bertobat. Lalu kemudian setelah dia mau sadar dan dia mau bertobat, barulah dia dibawa kepada Yesus, pengenalan. Ini loh, setelah kamu bertobat, sekarang kamu harus berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu melakukan amanat agung lewat kehidupannya yang dikatakan Paulus, kamulah suratan terbuka. Jadi mereka melihat kehidupan kita yang tadi tuh, yang sudah dirubah,
statusnya, kemudian dikuduskan, berubah karakternya menjadi kudus, dan itulah yang sudah dipersiapkan dari awal tuh. Nah, itulah yang dikatakan Paulus, kita ini suratan terbuka. Dia bisa lihat kita ini adalah terang dan garam, kategorikan melakukan amanat agung. Oke. Nah, sekarang mengenai tempat melakukan amanat agung itu bagaimana? Apakah kan di dalam situ dikatakan pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai lakukan amanat agung itu. Jangan mau ikut-ikutan kayak orang. Misalkan ada tuh yang mengatakan, apakah saya melakukan amanat agung saya harus pergi seperti Pak Yoyong kemana-mana begitu? Enggak begitu. Melakukan amanat agung itu kita harus lakukan, tapi di domain kita masing-masing, di wilayah kita masing-masing. Misalkan kita sebagai ibu rumah tangga, kita bersinggungan dengan keluarga kita yang belum mendengar siapa itu Yesus, kita sampaikan sama dia. Atau tetangga pada waktu kita ngobrol lagi nyapu di halaman rumah, ketemu dengan tetangga lain, kita sampaikan. Tentu dengan cara-cara yang santun. Kita sampaikan. Seperti itu. Kita sebagai pekerja di kantor, atau kita sebagai cleaning service, kita ketemu. Pokoknya amanat agung itu di ya. Nah, jadi bagaimana cara melakukannya? Ada dua cara tadi. Yang bisa langsung kita beritakan siapa itu Yesus, tentang pertobatan dan siapa itu Yesus. Lalu yang kedua, kita bisa juga kita dengan kita menjadi suratan terbuka lewat perubahan hidup kita, perubahan karakter kita, maka itu juga bisa dijadikan sebagai amanat agung kita, menyampaikan lewat. Oke, kira-kira gimana? Satu lagi Pak, tadi kalau amanat agung itu kan dijelaskan di dalam Matius 29 ayat 19. Matius 28. Ya, Matius 28 19. Sedangkan di dalam Kisah Rasul Paulus berkata kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea sampai seluruh dunia. Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Berarti dari dua ayat ini pengertiannya sama, Pak? Sama. Tadi Sama, cuma di dalam itu perintah saja, tapi di dalam Kisah Rasul ini langkahnya untuk melakukannya itu harus seperti ini. Jadi tadi saya udah paparkan, nggak bisa tidak. Anda melakukan amanat agung itu kan ada dua tadi saya katakan. Dia bisa melakukan amanat agung hanya belajar tapi tidak mengubah karakter. Bisa nggak lakukan? Bisa. Tapi orang yang dikatakan dalam Kisah Rasul ini, dia melakukan amanat agung, tapi dia sudah mempersiapkan diri begitu rupa, lalu kemudian puncaknya dilegitimasi dengan Roh Kudus, maka orang ini menyampaikannya bukan saja informasi, tapi ada impartasi kuasa Allah pada waktu dia menyampaikannya. Nah, itu nanti kita masuk di dalam pengajaran nanti besok tentang berbuah. Nanti kita akan lihat di situ. Dari kedua orang yang melakukan amanat agung ini. Yang satu dia cuma belajar tapi dia tidak mengubah karakter, dia tidak melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai orang penerima kasih karunia Allah. Tapi dengan orang yang sudah mempersiapkan diri begitu rupa, sehingga dilegitimasi dengan Roh Kudus, apa perbedaannya? Nanti kita belajar besok, itu masuk pada sesi besok. Lagi di dalam Matius 28 itu adalah perintah.
perintah Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Sedangkan di dalam Kisah Rasul ini adalah boleh dibilang pelaksanaannya gitu loh. Harus seperti ini nih, waktu kamu melakukan amanat agung ini. Harus seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa dulu pergi, Yesus tidak akan katanya kamu menerima kuasa itu. Nah, itu legitimasi namanya. Artinya, pada waktu dia dipenuhkan Roh Kudus, barulah itu dia siap untuk pergi, diutus. Karena Tuhan tahu, melakukan amanat agung itu nggak main-main. Risikonya besar sekali. Seperti yang terjadi oleh ke-12 rasul ini. Yang tadi saya katakan. Mereka melakukan amanat agung, konsekuensi apa? Mati, menjadi martir. Kalau dia nggak dinyangkal ya, nggak mungkin bisa. Seperti itu loh. Tentunya kita berbeda dengan rasul-rasul gitu kan ya. Tapi tetap ada konsekuensinya. Nah, oleh karenanya kalau kita nggak dipenuhkan oleh Roh Kudus, nggak dilegitimasi oleh Roh Kudus, maka kita tuh akan termehek-mehek nanti di lapangan pada waktu kita melakukan amanat agung. Paling enggak kita akan mengalami kepahitan lah, paling enggak gitu dengan amanat agung itu sendiri akhirnya. Jadi orang yang seperti itu. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Ya, jadi kesimpulannya dua ya Pak ya dalam melakukan amanat agung ya. Pertama dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Ya. Terus yang kedua dengan cara kehidupan kita menjadi suratan terbuka. Menjadi suratan yang terbuka. Iya. Di dua cara ya Pak ya. Iya, tapi akhirnya tetap kita harus mengatakan kamu harus menerima Yesus. Karena gini loh, kita sebagai suratan terbuka, maka dia tertarik dengan kita dong. Ya. Ya, dan dia akan bertanya gitu, kenapa sih kamu kok sekarang berubah ya hidup kamu ya? Dulu yang saya tahu kamu nih, waduh, anak dulu apalagi dari kecil sampai kamu sudah menikah aja juga, waduh hidup kamu mungkin. Tapi kok sekarang kamu luar biasa, berbeda. Nah, di saat itulah sampaikan. Seperti itu loh. Jadi, tapi ada juga yang langsung gitu. Apa? Contohnya, yang begitu kan kebanyakan terjadi di sekeliling kita, yang mereka melihat kehidupan kita sebagai suratan terbuka, gitu kan? Yang kenal kita gitu. Tapi bagaimana dengan yang tidak kenal? Ya harus diberitakan, gitu loh. Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Jadi sekali lagi saya katakan ya. Sedikit lah. Iya nih Pak Puryanto nih suaranya. Ya. Kenapa ya? Iya putus. Iya. Putus nyambung. Saya ingin tanya sedikit Pak. Hah? Iya. Iya. Sinyalnya Pak yang di sini jelek sekali. Iya. Ini Pak ya. Jadi tentang Roh Kudus Pak. Roh Kudus itu kita perlu Roh Kudus itu turun ke atas kita gitu Pak. Sebenarnya Roh Kudus nggak perlu diminta. Sebenarnya nggak perlu diminta. Nggak minta Pak ya. Dia akan menunggu. sesuai. Tapi kalau kita melihat, nah kalau kita melihat di sini Pak ya, karena waktu Yesus sebelum naik itu kan dia menjanjikan bahwa murid-muridnya disuruh menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dijanjikan itu. Nah, dia kan tidak dibatasi dengan waktu sampai seberapa lama dia jadi kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang di dalam kita untuk menginjil, kalau tadi dikatakan kalau kita tidak dibekali dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan bisa menyangkal dan sebagainya, dan kita nggak ada power ibaratnya untuk ini gitu. Jadi kalau kita tadi ini menunggu itu Pak ya sampai gitu, berarti kita bagaimana itu Pak pengertiannya itu? Ya, jadi tadi saya terangkan orang yang melakukan amanat agung itu kan ada dua, ya, yang bisa melakukan
Iya. melakukan amanat agung, bisa melakukan amanat agung karena mereka belajar dan mengerti. Tetapi dia bisa melakukan amanat agung, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya. Ya. Nah, yang kedua, terus apa dampaknya? Dia bisa menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan itu dia cuma sekedar informasi. Orang cuma sekedar dengar, oh ya tahu gitu loh. Belum tentu percaya. Orang melakukan amanat agung itu karena memang dia sudah mempersiapkan diri. Nah, karena kenapa saya harus kemarin itu sharingkan dulu, memberi pengajaran tentang keselamatan dulu. Yang saya katakan bahwa keselamatan itu ada 3 fase. Nah, itulah keselamatan itu masuk di fase pertama, harus terus bergerak kepada fase yang kedua, fase kekudusan. Nah, di dalam itu harus mempersiapkan diri sebegitu rupa menjadi kudus. Kenapa? Karena ada target yang sebentar itu dia harus lakukan, yaitu apa? Amanat agung. Nah, kalau dia melakukan itu, berusaha sampai hidupnya kudus, maka kalau dia sudah sampai di situ, maka otomatis nanti Roh Kudus akan menaungi dia, turun atas dia, mengurapi dia. Melakukan amanat agung, maka apa yang disampaikan itu bukan cuma sekedar informasi, tetapi menjadi impartasi. Sehingga waktu dia sampaikan, orang itu akan menjadi percaya apa yang kita sampaikan. Gitu loh. Jadi kuasa Roh Kudus itu Pak ya, intinya ya. Betul. Jadi ada Roh Kudus yang menaungi kita, yang melengkapi kita. Roh Kudus itulah yang kuasa, yang begitu rupa sehingga kuasa ini yang akan merobek hatinya, membuat hancur hatinya untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga dia percaya apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi itu bedanya. Nah, oleh karena itu, maka Roh Kudus itu juga tanpa kita minta, boleh nggak? Boleh. Tapi sebenarnya tanpa kita minta juga, Roh Kudus akan turun atas kita. Ini di posisi bagaimana gitu loh. Kalau di posisi seperti tadi saya katakan, seperti si Simon tukang sihir, mau sampai budak juga nggak akan pernah turun itu Roh Kudus. Kenapa? Karena apa hubungannya Roh Kudus turun ke amal dia? Hubungannya apa? Karena Roh Kudus itu kan untuk menolong kepada manusia. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada hubungannya untuk menolong manusia, dia nggak akan pernah mau. Gitu kan? Karena Yesus sama Roh Kudus itu harus menggenapi kehendak Bapa. Gitu loh. Nah tadi saya udah paparkan di awal, kehendak Bapa itu adalah supaya dia nggak mau satu jiwa pun binasa. Dia nggak mau. Dia mau semua orang itu bertobat supaya jangan mati, jangan binasa, supaya selamat. Itu kehendak Bapa. Maunya dia begitu. Berdasarkan itu dia. Kehendak Bapa itu menyelamatkan manusia. Gitu loh. Nah, Yesus perlu kita ini, orang yang sudah menerima kasih karunia, perlu supaya berita ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Kalau Yesus nggak butuh kita, dia sendiri kan mau berapa lama dia harus ada di dunia, ya kan? Iya. Ya. Nangkep ya. Jadi itu kita orang yang bisa menerima Roh Kudus itu benar-benar orang itu yang sudah benar-benar sesuai dengan SOP Allah lah gitu loh. Istilah ininya malah gamblangnya. Baru bisa dia diterima Roh Kudus. Ada pertobatan
terlebih dulu, Pak. Oh, itu udah harus. Pertobatan, perubahan, baru Iya, kita. betul. Pertobat ya, seperti itu. Iya. Sampai dia hidupnya kudus. Kan kemarin kita sudah belajar, kita sudah tahu arti kudus Iya. itu apa. Ya kan? Sampai dia hidupnya Iya. kudus. Nah, untuk bisa hidup kudus ini ya itu harus melewati tahapan yang tadi tuh. Bertobat sungguh-sungguh, ya kan? Takut akan Allah sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Terus Iya. belajar apa tek bengeknya tuh di awal tuh gitu loh, sebagai orang Jadi percaya. siap untuk diproses gitu, Pak, ya. Iya betul, kita memproses diri sampai sebegitu rupa sampai kita itu hidup Iya. di dalam kekudusan. Nah, barulah kita, kalau Roh Kudus sudah lihat bahwa kita sudah cukup hidup dalam kekudusan itu, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Nah, barulah waktu kita menyampaikan kabar baik itu penuh dengan urapan Roh Kudus. Ada orang yang berkhotbah berapi-api tapi cuma sekedar informasi. Kenapa? Karena dia fasilida, dia belajar tentang homiletik, belajar tentang teknik berkhotbah, belajar tentang hermeneutik, cara menafsir. Tapi hidupnya encang kadut. Bisa nggak dia khotbah? Bisa. Fasilida nggak? Fasilida. Tapi waktu dia sampaikan khotbahnya itu, orang terkagum-kagum karena apa? Karena bagus disampaikan. Tapi orang itu begitu keluar gereja, hilang lagi tuh. Nggak lupa lagi tuh apa yang dikhotbahin. Begitu ditanya tadi khotbahnya apa? Waduh, apa ya? Tapi pokoknya lucu dah. Oh, itu tadi tegang banget. Cuma itu dong yang diingat. Berbeda dengan orang yang sederhana khotbahnya, tapi dia menjaga hidupnya kudus, maka ada Roh Kudus yang mengurapi setiap perkataannya. Sehingga waktu dia sebagai informasi, tapi ada kuasa impartasi yang menggores setiap hati orang. Sehingga benih firman Tuhan itu tertanam di tanah hati yang baik. Itulah yang mengubah orang pada akhirnya. Itu perbedaannya di situ. Amin. Ya. Gereja Tuhan sekarang tuh nggak ngejar ke situ tuh. Nggak ngejar sekarang sama gereja, pokoknya dicari pengkhotbah yang lucu gitu loh, supaya menyenangkan telinga, itu aja, sehingga nanti rame jemaatnya. Dan yang menjadi heran lagi, jemaatnya senang begitu, nggak mau kejar-kejar yang isinya muatannya membangun rohani, iman yang membangun iman, nggak seneng dia begitu. Pokok kalau ada pengkhotbah yang lucu-lucu, penuh dah tuh gereja pokoknya. Begitu ngedengar, oh pendeta, oh dia mah lucu tuh, penuh dah gereja tuh, gitu kan. Coba kalau ada bodoh kosong, takut gua ngedengar khotbah dia mah, begitu. Kenapa? Karena udah di apa, didoktrin dari dulu seperti begitu, jadi susah mengubahnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Pak Yoyong, Ya, boleh saran aja dikit. boleh. Apa ya? Tentang ini aja lah, maksudnya pembicaraannya kita jangan lari keluar dari konteks pengajaran Bapak aja gitu. Apalagi membawa tentang ya gereja-gereja di luar gitu. Maksud saya ya udah kita berbicara dengan kan aja, itu aja sih. Betul, saya juga sadar itu. Oleh karenanya saya nggak pernah bawa nama gereja.
Tapi yang saya sampaikan ini fakta, gitu loh. Bahwa memang gereja begitu, suka atau tidak suka memang begitu. Ya, Sekarang tapi ini kan nggak semua juga gereja begitu, Pak Yoyo. betul, makanya saya nggak bawa nama gereja. Kalau saya bawa nama gereja, saya salah. Karena belum tentu gereja itu begitu, gitu kan? Makanya ini saya memberi contoh, banyak gereja yang seperti begitu. Cuma ada orang yang berani bicara, ada orang yang nggak berani bicara, itu saja. Sebenarnya dalam hati kecil mereka ini udah ngerti kok semua, udah tahu kok. Banyak tuh gereja yang seperti itu, gitu loh. Makanya saya di sini memberi contoh, memberitahu, itu loh fakta yang sebenarnya gitu loh. Seperti itu, contoh tadi tentang Roh Kudus. Ya, kita sama tahu semua di gereja-gereja itu banyak yang mengajarkan Roh Kudus dan banyak juga yang banyak seperti itu fakta gitu. Tapi pertanyaannya kan apakah itu benar gitu. Nah, ini saya perlu sampaikan di sini. Ini namanya kan pengajaran. Gitu kan? Nah, tapi saya harus tahu batasannya. Yaitu apa batasannya? Jangan nyebut salah satu gereja. Kalau saya nyebut salah satu gereja, mati saya. Iya, itu lebih parah, Pak. Iya, parah saya. Nggak boleh, nggak boleh. Itu berarti itu saya menghakimi sudah, gitu kan. Nggak boleh. Ya, Kalau itu hmm, kembali lagi masing-masing ya hamba Tuhan lah tentang apa yang dia dapat dari firman Tuhan itu. Karena kan kalau kita bicara tentang firman Tuhan, masing-masing orang itu akan memberikan pengajaran yang pasti berbeda-beda. Karena apa? Karena semua mereka pasti akan menafsirkan tentang ayat ini, tafsirannya bagaimana, ayat ini tafsirannya bagaimana, gitu Pak Yoyo. betul. Makanya kan saya kalau bicara tentang khotbah, saya nggak pernah. Kenapa? Karena itu tafsir. Tetapi kalau tafsir itu menyinggung tentang doktrin atau dogmatika, ya. Nah, ketika saya tahu bahwa tidak sesuai dogmatika itu dengan pengajaran rasul-rasul, maka saya berkewajiban memberitahu gitu loh. Karena ada firman Tuhannya. Hendaklah kamu saling nasihat, menasehati, saling tegur, menegur. Tapi dengan kasih ini, gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang menghakimi, tolok ukur menghakimi juga kita juga nggak tahu seperti apa gitu kan. Nah jadi saya tuh nggak pernah tuh apa mau mengkritisi kalau itu sebatas khotbah penafsiran karena memang semua tafsir Alkitab itu multi tafsir. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah apa? Tafsir satu sama tafsir yang lain itu bisa saja benar gitu loh melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan selalu baru. Tetapi kalau ada penafsiran yang menyinggung tentang doktrin, dogmatika, nah perlu saya luruskan ketika itu tidak sesuai lagi dengan pengajaran rasul-rasul. Contoh. Ada salah satu gereja mengajarkan bahwa minyak urapan itu adalah identik dengan keselamatan. Nah, itu udah menyinggung doktrin tuh. Enggak, yang dikasih bahwa minyak urapan identik dengan keselamatan. Enggak ada. Yang identik dengan keselamatan adalah darah. Nah itu udah menyinggung dogmatika. Nah itu perlu saya luruskan gitu loh. Supaya jangan banyak orang yang tersesat dengan itu. Itu salah satu contoh.